Waduh, double strike. Hai. Ini pecah euy. Aduh, pecah. Di mana euy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waktunya mancing lagi. Kali ini kita mancing di kolam dengan target ikan yaitu ikan mas. Ikan mas atau Cyprinus carpio adalah ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis penting dan sudah tersebar luas di Indonesia. Ikan mas menyukai tempat hidup atau habitat di perairan tawar yang airnya tidak terlalu dalam dan alirannya tidak terlalu deras seperti di pinggiran sungai atau danau. Ikan mas dapat hidup baik di daerah dengan ketinggian 150 sampai 600 meter di atas permukaan air laut dan pada suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Meskipun tergolong ikan air tawar, ikan mas kadang-kadang ditemukan di perairan payau atau muara sungai yang berkadar garam kurang lebih sekitar 25 sampai 30%. Ikan mas tergolong jenis omnivora, yakni ikan yang dapat memangsa berbagai jenis makanan, baik yang berasal dari tumbuhan maupun binatang renik. Namun, makanan utamanya adalah tumbuhan dan binatang yang terdapat di dasar dan di tepi perairan. Siklus hidup ikan mas dimulai dari perkembangan dalam gonan atau oparium pada ikan betina yang menghasilkan telur dan testis pada ikan jantan yang menghasilkan sperma. Sebenarnya, pemijahan ikan mas dapat terjadi sepanjang tahun dan tidak tergantung pada musim. Namun, di habitat istrinya, ikan mas sering memijah pada awal musim hujan karena adanya rangsangan dari aroma tanah kering yang tergenang air. Secara alami, pemijahan terjadi pada tengah malam sampai akhir fajar. Menjelang memijah, induk-induk ikan mas aktif mencari tempat yang rimbun seperti tanaman air atau rerumputan yang menutupi permukaan air. Substrat inilah yang nantinya akan digunakan sebagai tempat menempel telur sekaligus membantu perangsangan ketika terjadi pemijahan. Sifat telur ikan mas adalah menempel pada substrat. Telur ikan mas berbentuk bulat, berwarna bening, berdiameter 1,5 sampai 1,8 mm dan berbobot 0,17 sampai 0,20 mg. Ukuran telur bervariasi tergantung dari umur dan ukuran atau bobot induk. Embrio akan tumbuh di dalam telur yang telah dibuahi oleh spermatozoa. Antara 2-3 hari kemudian,
telur-telur akan menetas dan tumbuh menjadi larva. Larva ikan mas mempunyai kantong kuning telur yang berukuran relatif besar sebagai cadangan makanan bagi larva. Kantong kuning telur akan habis dalam waktu 2-4 hari. Larva ikan mas bersifat menempel dan bergerak vertikal. Ukuran larva antara 0,5 sampai 0,6 mm dan bobotnya antara 18 sampai 20 mg. Larva akan berubah menjadi kebul atau larva stadia akhir dalam waktu 4-5 hari. Pada stadia kebul ini, ikan mas memerlukan pasokan makanan dari luar untuk menunjang kehidupannya. Pakan alami kebul terutama berasal dari zooplankton seperti Rotifera, Moina, dan Daphnia. Kebutuhan pakan alami untuk kebul dalam satu hari sekitar 60-70% dari bobotnya. Setelah 2-3 minggu, kebul tumbuh menjadi burayak yang berukuran 1-3 cm dan bobotnya 0,1 sampai 0,5 gram. Antara 2-3 minggu kemudian, burayak tumbuh menjadi putihan atau benih yang siap untuk didederkan, yang berukuran 3-5 cm dan bobotnya 0,5 sampai 2,5 gram. Putihan tersebut akan tumbuh terus. Setelah 3 bulan berubah menjadi gelondongan yang bobot per ekornya sekitar 100 gram. Gelondongan akan tumbuh terus menjadi induk. Setelah 6 bulan dipelihara, bobot induk ikan jantan bisa mencapai 500 gram. Sementara itu, induk betinanya bisa mencapai bobot 1,5 kg setelah berumur 15 bulan. Induk-induk ikan mas tersebut mempunyai kebiasaan mengaduk-aduk dasar perairan atau dasar kolam untuk mencari makanan. Saat ini, banyak sekali jenis ikan mas yang beredar di kalangan petani, baik jenis yang berkualitas tidak terlalu tinggi hingga jenis unggul. Setiap daerah memiliki jenis ikan mas favorit. Misalnya di Jawa Barat, ikan mas yang paling digemari adalah jenis ikan mas Majalaya. Di daerah lain, jenis ini belum tentu disukai, begitu juga sebaliknya. Perbedaan tersebut biasanya dipengaruhi oleh selera masyarakat dan kebiasaan para petani yang membudidayakannya secara turun-temurun. Jenis-jenis ikan mas secara umum dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yakni ikan mas konsumsi dan ikan mas hias. Jenis ikan mas konsumsi adalah jenis-jenis ikan mas yang dikonsumsi atau dimakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi yang berasal dari hewan. Sementara itu, jenis ikan mas hias umumnya digunakan untuk memenuhi kepuasan batin atau untuk hiasan, pajangan, dan dipelihara di kolam-kolam taman atau akuarium. Nah, yang lebih menarik lagi dari memancing kali ini, yaitu kita bisa menikmati nasi liwet bersama. Nasi liwet merupakan salah satu jenis nasi khas Sunda yang populer atau dikenal dengan nama sangu liwet. Proses pembuatan nasi liwet Sunda atau disebut ngaliwet. Ngaliwet dalam tatar Sunda umumnya memakai katel atau kastrol atau panci. Dimasak bersama bumbu-bumbu namun tanpa santan.
Bumbunya antara lain garam, bawang merah, bawang putih, daun salam, serai, lengkuas, cabai, dan minyak kelapa. Di balik kelezatannya, nasi liwet khas Sunda menyimpan cerita. Berasal dari kehidupan masyarakat perkebunan, nasi liwet Sunda lahir dari alasan penghematan. Itu sebenarnya dulunya malah lahir dari penghematan, jadi nasi yang sekalian dimasuki lauk pauk di dalamnya. Dahulu masyarakat di tanah Sunda untuk mencapai perkebunannya harus melewati jarak yang cukup jauh. Setelah sampai di kebun, jauh dari sumber makanan, oleh karena itu nasi liwet dibawa dengan tempat memasak, ketel atau kastrolnya yang tertutup rapat. Maksudnya yaitu agar nasi yang sudah bercampur lauk tersebut agar tahan lama dari pagi hingga siang, bahkan tetap hangat untuk dimakan. Jika ingin memanaskan pun cukup menaruh ketelnya langsung di atas pembakaran. Baik, baraya mancing semuanya. Mungkin itu memancing saya hari ini dengan sekaligus bisa menikmati makan nasi liwet yang sangat enak. Pokoknya mantap. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.